Dengan semangat juang yang menyala, 12.000 pasukan muslim pimpinan Tariq bin Ziyad ini bertempur melawan 100.000 pasukan kerajaan Visigoth di kawasan Sungai Guadalete, Spanyol. Inilah pertempuran besar yang menentukan sejarah Spanyol dan Portugal di semenanjung Iberia. Tahun 92 Hijriah, kawasan yang kemudian disebut kaum muslimin dengan Andalusia ini akhirnya berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Penaklukan inilah yang kemudian membawa Andalusia menjadi kota modern kiblat pengetahuan dunia selama 8 abad. Kejayaan ini tak lepas dari sosok besar Panglima kaum muslimin asal suku Barbar yang dengan keberanian dan kesolehannya sebagai penghantar kejayaan Andalusia. Sebuah bukti tempat pasukan muslimin mendarat pertama kali diabadikan dengan Jabal Tariq atau yang kemudian dikenal hingga kini dengan Gibraltar. Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala adalah panglima yang sungguh luar biasa tercatat dalam sejarah Islam. Dan ketika bicara tentang penaklukan Andalus, tentang masuknya muslimin ke Andalus yang merupakan untuk hari pertama muslimin masuk ke sana sampai kemudian Islam besar 8 abad di Andalus, pasti tidak lepas dari jasa besar seorang Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala. Tariq bin Ziyad, sang pemuda penakluk Andalus ini, lahir tahun 50 Hijriah. Berasal dari suku Barbar di Afrika Utara. Ia tercatat sebagai pemuda terpandang di kalangan sukunya dan dikenal sebagai pemuda yang memiliki keberanian serta jiwa kepemimpinan. Namun di luar sukunya, tak ada yang mengenal sosok ini. Pada tahun 89 Hijriah, sejarah mulai menyebut-nyebut namanya setelah ia memeluk Islam di usianya yang ke-30 tahun. Ia menerima Islam sebagai keyakinan barunya di tangan gubernur Afrika, Musa bin Nuzair, yang dikagumi karena kegagahan dan kebijaksanaannya. Walaupun seorang Tariq bin Ziyad telah memiliki keahlian yang sungguh luar biasa, bakat kepemimpinan dan dalam dunia ketentaraan sebagai seorang panglima, ternyata tidak membuat dia menjadi orang yang terkenal ketika setelah berpapasan bertemu mendapatkan hidayah dalam Islam ini. Untuk itulah sebenarnya kalau kita boleh belajar dari Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala, yang membesarkan Tariq bin Ziyad adalah ketika dia menerima Islam. Karena sebelumnya dia telah menjadi seorang panglima, sebelumnya di Barbar dia sebagai seorang tokoh. Ketika masuk Islam, bertemu dengan pemimpin muslim di negeri Afrika yaitu Musa bin Nuzair, kemudian disitulah begitu dia mendapatkan hidayah, baru muncul Tariq bin Ziyad yang namanya terabadikan di sepanjang sejarah Andalus. Setiap bicara Andalus pasti bicara Tariq bin Ziyad, dan bahkan namanya tercatat hingga hari ini, tercatat sebagai sebuah nama untuk gunung yang ada di seberang Maroko. Bahkan selat itu pun dikenal dengan Selat Gibraltar, atau dalam bahasa Arab adalah Selat Jabal Tariq atau Gunung Tariq, yaitu Tariq bin Ziyad rahimahullah ta'ala. Jiwa kesatria Tariq bin Ziyad semakin tampak setelah ia dekat dengan gubernur Musa bin Nuzair. Apalagi setelah memeluk Islam, Tariq bin Ziyad berubah menjadi pribadi yang lebih religius dan giat mempelajari Islam. Sejarah penaklukan bumi Andalus pun dimulai. Saat itu, Andalusia dipimpin oleh raja yang dikenal zalim, Raja Rodrik. Ia dikenal sebagai raja yang tidak adil terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap bawahannya sendiri. Perlu diketahui bahwa masyarakat Andalus bukan hanya terdiri dari masyarakat Eropa yang beragama Kristen, tetapi juga masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi juga tinggal di sana, dan masyarakat Yahudi adalah bangsa yang kasihan. Mereka saat itu adalah bangsa yang sangat lemah, jumlah sedikit, kemudian dipaksa untuk masuk Kristen, kemudian bahkan dipaksa, diancam, kemudian bahkan dipaksa untuk mengganti nama setelah mengganti agama dan seterusnya. Dan bacalah sejarah Andalus bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh muslimin, mengambil orang kemudian diacungi pedang untuk bersyahadat, tidak pernah dilakukan. Dan inilah yang ternyata bisa kita lihat di sejarah Andalus. Kepentingan pribadi, pertikaian antar pemimpin, lemahnya masyarakat, masyarakat yang tidak cinta dengan pemimpinnya, masyarakat merasa terdolimi, keadilan tidak ditegakkan, semua ini adalah gambaran Andalus saat itu.
Sikap Raja Rodrik yang zalim tersebut mengundang amarah Julian, pemimpin kota Ceuta di wilayah perbatasan Spanyol. Apalagi saat ia mengetahui putrinya yang jelita diperkosa Rodrik saat menuntut ilmu di wilayahnya di Toledo, ibu kota Andalus. Berangkat dari kebenciannya tersebut, Julian akhirnya mendekati muslimin di Afrika untuk membalaskan dendamnya pada sang raja. Sebagai orang yang berkuasa di wilayah perbatasan, Julian membuka jalan lebar-lebar bagi umat muslimin untuk menguasai Andalusia. Namun Gubernur Musa bin Nusair dengan bijaksana tak serta-merta menerima ajakan Julian. Maka ia pun mengirim utusan ke Sabta, Thorif bin Malik, untuk memastikan kebenaran tersebut. Karena kalau tidak, muslimin harus berhadapan dulu dengan Julian. Dan ini bahayanya satu wilayah perbatasan yang disebut dengan Thugur. Maka dalam sejarah Islam, kalau As-Thugur atau wilayah perbatasan itu tidak boleh dijaga oleh sembarang orang, kemudian kenyamanannya akan sangat dijaga oleh negara. Umpamanya diberikan gaji yang tinggi, kemudian di rolling pasukannya, keluarganya diperhatikan dan seterusnya, karena dia berada di wilayah yang amat bahaya. Dan sudah terbukti begitu Julian marah kecewa dengan pemimpin pusat, maka dia berkhianat dan menarik muslimin, membuka pintu selebar-lebarnya untuk muslimin masuk dan menghancurkan, dalam bayangan dia adalah menghancurkan Rodrik yang ada di ibu kota, yaitu di Toledo. Setelah yakin dengan tawaran yang diberikan Julian, Gubernur Musa bin Nusair segera membentuk pasukan. Ia pun menjatuhkan pilihannya kepada Thorif bin Ziyad sebagai panglima perang. أنت من سيتولى أمر هذا الفتح يا ابن زياد. أنا من يفتحه؟ ولم لا؟ هي مهمة جليلة تحتاجك أنت يا أمير. أنا لا أملك أن أترك قيادة إفريقيا في مثل هذه الظروف وأن أمضي إلى هناك. إذا فهناك غير من القادة ومن يبذلونني خبرة ويعلونني مقاما. أنت الذي سيتولى هذا الأمر. يعني Meski baru 3 tahun memeluk Islam dan meski bukan berasal dari suku Arab, sang gubernur yakin Thorif bin Ziyad mampu membawa pasukannya dalam kemenangan. Sebab Thorif memiliki jiwa kesatria dan kesolehan yang dapat diandalkan untuk memimpin. أنا هنا من يتخذ القرار وأنا المسؤول أمام الله ودار الخلافة عن هذا الأمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن وساوسك وحرجك يا ابن زياد. Tahun 92 Hijriah, Thorif bin Ziyad membawahi 7.000 pasukannya berangkat menuju Andalus. Perjalanan mereka semakin dimudahkan oleh Julian yang menyediakan kapal-kapal untuk penyeberangan pasukan muslimin. Pasukan muslim menyeberangi selat menuju sebuah bukit. Selat dan bukti inilah yang kemudian dikenal dengan nama Jabal Torik atau Gibraltar yang berarti Gunung Torik. Sejarah mencatat, Thorif bin Ziyad membakar seluruh armada kapal muslimin yang mengantarkan mereka menyeberang. Hal ini dilakukannya untuk membakar semangat jihad pasukan agar tak kembali pulang sebelum memenangkan pertempuran. Ia juga memberikan pidato berapi-api di Bukit Gibraltar demi menyemangati pasukannya. البحر من ورائكم والعدو أمامكم. Thorif bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar itu, kemudian dia mengumpulkan pasukannya. Setelah itu dia membakar semua kapalnya, kemudian dia berpidato dengan pidato yang membakar, bahkan tidak memberikan pilihan. Bahkan pidatonya dikatakan bahwa di depan kalian adalah musuh kalian, di belakang kalian laut kalian, kapal sudah habis dibakar, maka tidak ada pilihan kecuali kalian harus terus masuk ke dalamnya. Raja Rodrik yang mengetahui pergerakan umat muslim ke wilayahnya segera membentuk 100.000 pasukan. Sementara umat muslimin hanya mendapatkan 5.000 pasukan tambahan yang dikirim Musa bin Nusair. 28 Ramadan 92 Hijriah, dua pasukan bertemu di tepi sungai Huadelete.
Meski jumlah pasukan tak berimbang, Tariq bin Ziyad bersama pasukannya tak sedikit pun gentar menghadapi pasukan Rodrik. Di sanalah pertempuran besar terjadi. Seluruh tenaga dikerahkan Tariq bin Ziyad dan pasukannya dalam menghadapi pasukan Visigot yang dipimpin sendiri oleh Raja Rodrik. Bahkan Julian pun turut andil membela pasukan muslimin. Hingga akhirnya kemenangan berhasil diraih muslimin, ditandai dengan terbunuhnya Raja Rodrik di tangan Panglima Tariq bin Ziyad. Terbunuhnya Raja Rodrik memudahkan Tariq bin Ziyad memasuki kota-kota lain di Andalus hingga jantung kekuasaan kerajaan Visigot di Toledo. Di Toledo, pergerakan Tariq bin Ziyad dihentikan oleh atasannya, Musa bin Nusair. Sementara Musa bin Nusair menyusul Tariq bin Ziyad sambil membuka kota-kota di wilayah barat hingga bertemu dengan Tariq bin Ziyad di Toledo. Dari Toledo, Tariq bin Ziyad bersama Musa bin Nusair bergerak ke arah utara untuk melanjutkan menebar hidayah di bumi Eropa. Dalam waktu 2 tahun, Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair berhasil menaklukkan seluruh daratan Spanyol dan Portugal dan kawasan utara hingga Prancis. Namun di tengah upayanya menebarkan hidayah Islam, Tariq bin Ziyad dipanggil Khalifah Walid bin Abdul Malik di Damaskus. Sejarah mencatat, kalau saja sang khalifah tak memanggil Tariq bin Ziyad dan Gubernur Musa bin Nusair, sejarah mungkin akan berkata lain. Hampir sudah seluruh Andalus sudah sudah nyaris bisa digabungkan seluruh Andalus, maka Musa bin Nusair punya tekad yang luar biasa. Dan seharusnya beginilah para pemimpin muslim, beginilah seharusnya para pemuda Islam. Tekad sebesar ini, tekad dia adalah menyambungkan antara Eropa di barat itu dengan kekhilafan Islam yang ada di timur dengan pusat di negeri Syam. Di tengah sudah merencanakan bahwa di lapangan pasukan di lapangannya adalah Tariq bin Ziyad, kemudian dia bersamanya, dia sudah berniat dari Andalus dia akan masuk ke Perancis, dari Perancis dia akan melewati Italia Utara, kemudian dia akan masuk ke Roma. Dan ini kenapa masuk ke Roma? Karena disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Roma, negeri yang akan mendapatkan hidayah Islam. Kemudian nanti dia akan keluar lagi dan kemudian terus dia bergerak sampai masuk ke Bulgaria. Dari Bulgaria itulah maka dia akan masuk ke Konstantinopel. Dia masuk bergerak masuk dari dalam Eropa, dan dari Konstantinopel itu maka dia akan menyambungkan dengan Syam karena sudah tidak ada lagi penghalang kecuali hanya Selat Bosporus, dan kemudian bersambunglah nanti Turki dengan negeri Syam. Bayangkan tekad sebesar itu luar biasa, tetapi karena dia dipanggil oleh khalifah maka dia harus kembali ke timur. Dan niat besar itu kemudian belum bisa diraihnya. Dan dari sejak itu sampai terakhir kebesaran Turki Utsmani, muslimin belum bisa memasuki bagian tengahnya Eropa. Dan ternyata ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita hari ini, bahwa muslimin hari ini mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghantarkan hidayah sampai ke tengah Eropa sana. Siapa orangnya kalau bukan kita dan anak-anak kita, atau mungkin anaknya orang lain kalau bukan anak-anak kita. Dengan demikian maka PR besar buat kita untuk menghadirkan generasi yang hebat, yang kokoh hingga mampu menghantarkan hidayah cahaya itu sampai ke negeri yang disebut-sebut oleh Nabi SAW sejak 15 abad sebelum kita ini. Dan karena itulah maka pelajaran mahal, milikilah tekad yang kokoh, jangan berpikir hanya urusan yang sepele kecil-kecil. Berpikirlah seperti Musa bin Nusair, berpikirlah seperti Tariq bin Ziyad, ingin menggabungkan barat dengan timur dalam satu kekuasaan kekhilafahan. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya karena memang belum takdirnya, hanya karena dia dipanggil oleh khalifah, maka niat besar itu kemudian dia batalkan. Dalam waktu 2 tahun saja, ia berhasil membebaskan bumi Andalusia dari penindasan Raja Lalim, dan kelak Andalusia menjelma sebagai pusat peradaban dunia selama 8 abad lamanya. Tariq bin Ziyad tak lagi sempat kembali ke Andalusia dan akhirnya wafat di negeri Syam. Namun berkat jasa besarnya, kawasan Iberia
yang kini dikenal dengan Spanyol dan Portugal dan disebut kaum muslimin dengan negeri Andalusia menjadi pusat kekhalifahan Islam di barat dan menjadi pusat peradaban dunia selama 8 abad. Selama itu pula, kawasan Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan yang kemudian menginspirasi kebangkitan Eropa modern. Rahimahullah, Tariq bin Ziyad. Kalau usia Tariq bin Ziyad 39 tahun baru masuk Islam, berarti bukan usia muda lagi. Kalau kita boleh mengatakan bahwa itu usia sudah terlambat, karena di usia 39 dalam sejarah Islam, kalau orang dididik dari usia 0 dengan baik secara Islam, maka biasanya dia sudah jadi di usia kisaran 20 tahun. Berarti kalau sudah sampai 40 tahun, maka sudah 20 tahun dia menjadi orang besar. Tapi Tariq bin Ziyad baru mulai. Tetapi ini menarik, bahwa keterlambatan seorang Tariq bin Ziyad ternyata mampu dikejar dengan sangat baik. Ini hebatnya, bahwa kejarlah itu ketertinggalan itu, dan seperti Tariq bin Ziyad ternyata dia mampu melakukannya. Seharusnya seorang orang yang beriman ketika merasa bahwa dia sudah terlambat, usia sudah berapa, Islam ilmunya belum cukup juga, maka yang pertama harus dilakukan adalah sadarilah bahwa Anda terlambat. Karena kalau orang terlambat, kemudian santai, kemudian sekedarnya saja, seperti orang yang tidak terlambat, maka efeknya adalah bahwa Anda pasti akan tertinggal jauh. Orang seperti Tariq bin Ziyad, sadar dia terlambat, maka dia segera berlari dengan cara yang tidak biasa, agar segera bisa menyusul mereka-mereka yang telah terlebih dahulu, dan dia berhasil.